masih utuh sobat. Walaupun ini karatnya masih menempel cukup tebal, pamornya cukup menempel masih tebal, tapi ini sudah kelihatan banget bahwa pusaka ini nantinya merupakan pusaka pedang Sudumaru yang mempunyai pamornya itu pamor Ujan Mas Tiban. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, salam berjumpa kembali dengan channelnya Bang Komet Keris Punterang. Seperti biasanya sobat, untuk kesempatan pada pagi hari ini sebelum kita lanjutkan videonya Bang Komet pada pagi hari ini, mari kita selalu berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa sobat. Semoga saja kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dilimpahkan kenikmatan, sehat, iman, Islam semuanya dari Tuhan Yang Maha Esa sobat. Oke sobat, untuk perjumpaan pada pagi hari ini Bang Komet akan mereview dua buah pusaka nih yang kita dapatkan, dua buah pusaka yang memang original lokasian sobat. Ini hasil huntingan Bang Komet pada sore hari kemarin, sore, bahwa dua buah pusaka ini adalah pusaka-pusaka yang memang original kita dapatkan dari lokasian, dan ini original sepuh, bukan ada unsur-unsur unsur-unsur larasan ataupun pestewinan. Oke, terus sobat ikuti dari video Bang Komet, dan sebelumnya silahkan di like saja untuk video-video Bang Komet tentang Tosa Najis. Semoga saja ini menambah wawasan kita terhadap pandangan kita terhadap Tosa Najis itu bukan sekedar hanya mitosnya saja atau mistisnya saja ataupun segi-segi kliniknya saja. Ternyata dalam suatu Tosa Najis pusaka itu banyak-banyak terkandung nilai-nilai luhur dan unik sobat, unik yang pasti. Kalau orang-orang yang memang suka dengan Tosa Najis, pusaka itu unik, hobi yang cukup lumayan mahal sobat, hobi mengkoleksi sebuah Tosa Najis itu, kalau Bang Komet mengatakan hobi yang bisa dikatakan ya cukup lumayan mahal gitu ketika mengkoleksi sebuah Tosa Najis. Oke, maaf sobat, seperti biasanya kita mereview pusaka sambil rokokan ya, sambil rokokan, namun kopinya ini belum jadi gitu. Oke sobat, ini pusaka yang pertama yang kita review adalah sebuah pedang sobat. Ini adalah pedang yang cukup familiar, yang cukup kita kenal di dunia pertosan ajian, yaitu pedang Sudumaru sobat. Ini pedang Sudumaru yang ke berapa ya, tidak terhitung sebenarnya, tapi sejak saya mengenal YouTube, saya kontenkan itu, ini adalah pusaka pedang Sudumaru yang kelima sobat, ini yang lokasian. Dan sebelumnya sudah termahar para pemahar, para sobat-sobat Bang Komet Keris Punterang yang ada di luar Jawa, ada yang di daerah Kendal, yang ada di daerah Pasuruan. Ini adalah pusaka yang kelima, pusaka pedang Sudumaru. Untuk warangkanya sobat, warangkanya ini terbuat dari kayu sobat, ini lawasan, dan ini pernah dimakan rayap. Seperti ini dimakan rayap sebenarnya. Ini tidak cukup terawat di pemilik pertamanya. Dan di bagian ini adalah motif-motif burung dengan berbahankan tanduk sobat. Ini tanduk. Mari kita review isinya. Kita coba review isinya sobat ya. Inilah sobat penampakan dari pedang Sudumaru. Pedang Sudumaru pada kesempatan pagi hari ini cukup lumayan panjang. Ini lebih panjang daripada yang terakhir kita dapatkan. Yang terakhir itu termahar di daerah mana itu, Kalimantan sobat ya. Terima kasih Bang, siapa namanya, Langit Pamungkas. Semoga pedangnya sudah nyampe dan selamat sampai tujuan, dan semoga saja membawa barokah, mendapatkan barokah dari Gusti Allah sobat. Ini pedang Sudumaru yang cukup lumayan istimewa kalau menurut Bang Komet.
Belum istimewa. Letaknya istimewanya di mana? Ini letak istimewanya juga di bagian pamornya sobat, bagian pamor. Untuk panjang bilah sendiri sobat, panjang bilah dari pusaka ini 57 sobat. Kita ukur ya sekalian. Panjang bilah pusaka ini adalah 57. Pedang suduk maru ini sebentar. Pedang suduk maru ini panjangnya itu 58 sobat. 58 dan di bagian paksinya itu sekitar 12 cm sobat. Ini cukup lumayan panjang dan masih utuh sobat. Walaupun ini karatnya masih menempel cukup tebal, pamornya cukup menempel masih tebal, tapi ini sudah kelihatan banget bahwa pusaka ini nantinya merupakan pusaka pedang suduk maru yang mempunyai pamornya itu pamor udan mas tiban. Saya yakin 99,9% pedang ini nanti mempunyai pamornya itu pamor udan mas tiban sobat. Ini pamornya kerawit sekali, dan di sini ini sudah kelihatan ini bulatnya banyak sampai ujung sini, sampai ini kerawit, dan pamornya itu udan mas tiban. Dan di sini juga terdapat aliran darah, aliran darah ya, yang sebentar saya lupa, tali darah. Di sini ini ada tali darah, dan yang agak beda untuk dari pusaka pedang ini, di bagian gonjo, di bagian ini namanya sorsoran dari pedang ini ada greneng sobat. Kalau di keris itu namanya greneng ya, ini ada grenengnya. Dan ini tantingannya sangat ringan. Dan sentilannya ting sobat, ting. Ini menandakan kepadatan dan kematangan dari bahan dari pusaka ini sobat. Ini cukup istimewa bagi Bang Komet sendiri. Ini saya yakin 99,9% ini nanti pamornya ngebyur sekali, ngebyur, dan mempunyai pamor udan mas tiban. Saya yakin ini 99,9% ini pamornya udan mas tiban. Ini kelihatan enggak ya para sobat? Ini pamornya yang ngerawit, bilahnya cukup masih tebal juga, masih tebal dan masih kokoh. Panjang sobat, bagi pecinta yang menyintai suka dengan jenis-jenis pedang, ini termasuk pedang yang mempunyai estimasinya itu di Tangguh era-era Mataram Sultan Agung sobat. Mataram Sultan Agung, melihat rancang bangunnya yang cukup, kalau Mang Komet mengatakan condong lelehnya itu agak memang beda dari yang kemarin. Kalau yang kemarin itu condong leleh di bagian sini, di bagian sorsoran, ini dia lurus sampai ini, sampai bangkean itu lurus, tapi ini ada bengkok sekali, ini agak bengkung, ini ada bengkok, dan di sini tetap seperti biasanya, cuma yang beda ini di sini bagian condong leleh di sini dan di bagian greneng sobat. Ini pusaka yang cukup lumayan istimewa di kelas pedang suduk maru ini, dan memakai ini pegangannya itu handle dari sungu sobat, sangi tanduk. Namun bedanya di sini tidak terdapat pengaman tangan. Ini sobat. Pedang suduk maru dengan estimasi pamornya itu pamor udan mas tiban sobat. Udan mas tiban dengan estimasi tangguhnya itu tangguh Mataram Sultan Agung. Ini kalau mungkin dari review ini nanti kita akan coba merendam, dan hasilnya nanti kita akan reviewkan. Tapi jika ada para pemirsa yang memang menyukai pedang ini, ada yang berminat dengan pedang ini, silahkan saja dimaharkan. Tapi nanti ini setelah konten ini akan tetap saya rendam untuk memastikan bahwa pamornya udan mas tiban gitu. Silahkan saja jika mau memaharkan.
para sobat yang suka dengan dapur-dapur pedang Suduk Maru, mengkoleksi pedang Suduk Maru, silahkan saja. Untuk pusaka yang selanjutnya sobat, untuk pusaka yang selanjutnya itu keris. Ini kemarin sore kita dapatkan dari salah satu hunter Bangkomet yang menawari pusaka ini. Dan saya tahu hunter-hunter Bangkomet kebanyakan itu memang langsung terjun langsung ke lokasian, warga-warga setempat, khususnya itu di daerah Kabupaten Blora sobat, di daerah Kabupaten Blora. Jadi pusaka-pusaka ini yang saya punya itu kebanyakan pusaka Kabupaten Blora, Kabupaten Bojonegoro bagian selatan yang berbatasan dengan Jawa Tengah, itu di daerah Kecamatan Kerau, khususnya kalau Bojonegoro itu tidak Bojonegoro bagian timur loh ya, enggak, ini bagian selatan, pol selatan berbatasan langsung dengan Jawa Tengah, aliran Bengawan Solo, dan di daerah Kabupaten Grobogan. Kebanyakan pusaka-pusaka yang saya review, yang saya dapat itu pusaka dari daerah-daerah itu. Dan untuk selanjutnya sobat, untuk selanjutnya pusaka yang kita dapatkan, maaf, kita coba lihat ini nyala enggak. Kemarin kita enggak nyala, enggak keluar suaranya. Pusaka yang kedua ini pusaka keris sobat, keris, dan ini masih ya seperti ini hasil lokasian dan belum kesentuh. Ini punya deder apa, selut gading sobat. Ini selut gading, cuma sayang di sini patah sobat, katanya sudah tidak ketemu sang pemiliknya. Di bagian apa ini mendaknya, ini mendak perak lawasan. Di bagian warangka sendiri berbahankan kayu timoho sepuh, di bagian pendoknya biasa pendok blewa seperti biasa, dan bagian deder apa ya, dedernya ini kemungkinan besar ini dedernya ada kayu tayuman sobat. Biasanya pusaka-pusaka yang memakai selut dari gading itu dedernya deder tayuman, deder yang tenggelam dalam air kemungkinan besar, tapi ini belum kita cek sobat. Mari kita coba lihat isinya. Mari kita coba lihat isinya sobat ya. Nah, inilah sobat, ini pusakanya yaitu pusaka dengan model ini lurus, bilahnya lurus, masih utuh, bagian sorsornya cukup lebar, di bagian gandik polos, di bagian pejetan yang nyekung bagus, di bagian tikel alisnya itu masih seperti pancing panji. Di bagian wadidang sini terdapat serawean sedikit, seraweannya sampai sini, ini ada seraweannya ini. Di bagian gonjo polosan, tapi ini ada kayak apa namanya, stinggil sobat, ripandan. Nah, ini saya agak repot, agak bingung, ini termasuk tilam upih atau tilam sari ya sobat ya. Ini agak bingung. Kalau saya sendiri cenderung dari bagian bawahnya, di bagian wadidang, di bagian belakang itu panjang. Itu kalau saya mengatakan ini masuknya itu tilam sari sobat. Masuknya itu adalah tilam sari. Pusaka ini mempunyai keistimewaan. Nih, kelihatan enggak? Mempunyai keistimewaan di sini ini ada pamor tundung musuh. Pamor tundung musuh. Nah, ini kayak junjung derajat, tapi dia tidak panjang, tidak menyambung dari bawah. Tapi di sini ini ada kayak junjung derajat tumbuk, tapi pendek-pendek gitu. Nah, insya Allah kemungkinan besar pamornya nanti ini bagus juga sobat. Pamornya itu saya mengatakan Dewi Pamor. Saya mengatakan ini Dewi Pamor, dan saya yakin 99,9% ini masuknya nanti pamornya tundung musuh sobat. Pamor tundung musuh, dan ada pamor pendaringan kebak juga bisa. Nah, ini adalah keris tilam sari dengan tangguh. Kalau saya menangguh melihat mengamati dari bilahnya, model garapnya, besinya, pamornya, sistem tempanya, ini masuknya di Mataram sobat. Mataram ini di daerah Mataram Sultan Agung.
Kalau saya mengatakan kalau ini Mataram Senopati, tidak, ini maksudnya Mataram Sultan Agung. Bilah utuh sekali sobat. Di bagian paksinya sangat utuh dan paksinya itu meruncing sobat. Paksinya itu meruncing. Pusaka ini panjang bilahnya itu berapa ya? Kita coba dulu. Panjang bilahnya itu panjangnya 33 cm sobat. 33 cm ya. Ini panjang bilahnya 33 cm, ini ukuran normal dan kerisnya nyeneng no sobat. Garapnya itu nyenengnya wangun sekali gitu. Wangun. Nah, ini nanti kita akan coba rendam, langsung kita akan rendam. Namun apabila ada yang srek menyukai dengan pusaka ini, silakan saja ditanyakan maharnya. Kalau ini saya mengatakan ya kurang lebih di angka-angka 800 lah sobat, 800-an. 800 ataupun gimana lah. Tapi coba kita akan lihat pamornya dulu, kita rendam dulu, kita warangi dulu. Walaupun ini kan masih kotor sobat, masih kotor dan tidak terlalu kelihatan pamornya. Nanti saja kalau sudah kelihatan pamornya ya ini jangan ditawar dulu, biar nanti lebih enak pamornya kelihatan banget gitu. Itu ya sobat ya, hasil review dari buah pusaka lokasian pada kesempatan pagi hari ini. Semoga saja ini menjadi gambaran panjenengan pemaharan pusaka yang memang original sepuh ataupun lawasan ataupun larasan atau STW-dan, kali panjenengan bisa membedakan lah model-modelnya. Karena kadang kan memang banyak yang pusaka-pusaka yang sudah kelihatan bagus sekali, bagus, dan kadang bagi para pemula itu sulit untuk membedakan ini keris sepuh atau keris STW, itu kadang sulit untuk bagi para pemula. Yang pasti ciri-ciri keris sepuh itu, kalau saya di lokasian, saya di wilayah pedesaan, itu yang pasti yang pertama itu karatnya itu tidak karat merah sobat. Karatnya itu sudah agak ke kuning-kuningan, sudah agak ke apa ya, oren lah. Karatnya itu sulit dibersihkan, itu yang sering kita temukan. Walaupun itu terawat pun warnanya karat tidak cenderung merah. Kalau merah, kalau saya sendiri kadang karatnya merah dan besinya utuh dan hasil korosinya itu seakan-akan itu agak frontal, agak terlalu frontal itu, seperti itu. Dan di bagian peksi-peksinya sobat, bagian peksi kalau keris-keris di era sebelum Mataram pecah menjadi dua, itu rata-rata peksinya itu meruncing. Peksinya itu meruncing bagi Mataram yang sebelumnya loh, Mataram Sultan Agung, Mataram Senopaten, Pajang, Winongan, terus Winongan deh, Mojopahitan, Pajang, Tuban di era Mojopahit itu juga meruncing. Kalau di bagian kulonan, keris-keris kulonan itu cenderungnya peksinya agak membeng, agak merata dari pangkal sampai ujung hampir sama. Kalau saya mengamati hasil lokasian loh ya. Ini saya tidak merujuknya tidak dari pemain keris, tapi yang kita dapatkan langsung di lokasian yang sering kita dapatkan. Gitu sobat ya. Semoga saja pada pagi hari ini menjadi gambaran panjenengan. Untuk mungkin saja panjenengan mau memahari pusaka ini, silahkan saja. Keduanya pedang ataupun keris ini silahkan saja. Ini insya Allah termahar lah, terjangkau maksudnya. Ini insya Allah nanti terjangkau lah. Kita itu sulit sobat, sudah mencari lokasinya sudah sulit. Ada hunternya, kita beli dari hunter, informasi hunter kita ya, makanya kadang kalau keris bagus itu harganya cukup lumayan sobat. Nah, saya katakan orang-orang yang punya hobi mengkoleksi keris ya, mengkoleksi bukan untuk ageman biasa misalnya 1-2 dan, tapi untuk mengkoleksi itu biasanya rata-rata yang memang sudah punya tekad yang kuat sobat ya. Maksudnya itu berkaitan dengan harga kan gitu. Terus sobat ya, pokoknya intinya semua asal mampu, asal ada niat,
asal ada niat, ada ikhtiar, ada doa, insya Allah Gusti Allah ngabuke ngoten mawon lah ya. Oke sobat, terima kasih. Ngapunten sedaya kelewatan, silahkan saja ditekan like-nya, subscribe-nya, notifikasinya diaktifkan biar tidak ketinggalan dari video-video Bang Komar tentang Pausan Haji sobat. Terima kasih. Ngapunten sedaya kelewatan sobat, ngapunten, mohon maaf ya, mohon maaf atas segala kekurangan kita review ataupun ada kesan yang salah tentang review kita. Saya mohon maaf. Semoga saja ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sobat.